Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir dengan judul perancangan rekonfigurasi PDL2 dan PDL8 akibat beban lebih PDL8 dan perancangan pembangunan penyulang baru MDN11 akibat pelepasan beban PDL2 PT PLN Persero UP3 Semarang. Perkenalkan, saya Syafiq Aulia dengan NIM 21060119149 dengan subjudul analisis rekonfigurasi penyulang PDL2 dan PDL8 serta pembangunan penyulang MDN11 untuk mengurangi jatuh tegangan serta rugi daya PT PLN UP3 Semarang. Halo, perkenalkan saya Adi Kalmaswari dengan NIM 2106011313013 dengan subjudul perancangan konstruksi dan kelayakan ekonomi pembangunan penyulang baru MDN11 20 kV akibat pelepasan beban PDL2 pada PT PLN UP3 Semarang. Halo, perkenalkan saya Agung Trisaputra dengan NIM 210601191301123 dengan subjudul perancangan koordinasi sistem proteksi OCR dan GFR pada penyulang baru MDN11 dengan software etap. Latar belakang tugas akhir ini adalah penyulang PDL8 terjadi kelebihan beban arus sebesar 319 ampere dari sistem optimal operasi 300 ampere. Kemudian penyulang PDL2 menyuplai beban PT Bitratex dengan karakteristik beban di ujung sebesar 169 ampere dengan jarak 7 km. Atas dari latar belakang tersebut, solusinya adalah yang pertama dengan memberikan analisa rugi daya dan jatuh tegangan pada rencana penambahan penyulang baru. Yang kedua, memberikan rancangan sistem koordinasi proteksi sebelum dan sesudah penambahan penyulang baru. Dan tiga adalah memberikan perhitungan biaya pembangunan penyulang baru dan investasinya. Yang pertama adalah analisis rekonfigurasi penyulang PDL2 dan PDL8 serta pembangunan penyulang MGN11 untuk mengurangi jatuh tegangan dan rugi daya PT PLN UP3 Semarang. Berikut ini adalah rangkaian pada SLD pada etap pada kondisi existing. Jatuh tegangan pada penyulang 2 memiliki jatuh tegangan sebesar 0,58 kV. Sedangkan pada penyulang PDL8 memiliki jatuh tegangan sebesar 0,52 kV. Untuk rugi daya sendiri, rugi daya pada kondisi existing pada penyulang PDL2 sebesar 81,4 kW, sedangkan pada PDL8 sebesar 94,71 kW. Kemudian untuk rekonfigurasi ini di mana PDL2 akan dihubungkan ke PDL8 dari tiang PDL2 59 ke tiang PDL8 102. Setelah dilakukan rekonfigurasi, terjadi penurunan jatuh tegangan di mana pada penyulang PDL2 memiliki jatuh tegangan sebesar 0,27 kV, sedangkan pada PDL8 memiliki jatuh tegangan sebesar 0,22 kV. Untuk rugi daya sendiri memiliki jadi pengurangan juga pada PDL2 sebesar 22,022 kW dan pada PDL8 30,225 kW. Kemudian pada rute pembangunan MGN11 di sini terdapat dua rute. Rute pertama dengan panjang 4.661 meter dan rute 2 dengan panjang 1.266 meter. MGN11 memiliki jatuh tegangan sebesar 0,38 kV dan rugi dayanya sebesar 53,7 kW. Sedangkan pada rute 2 jatuh tegangan sebesar 0,35 kV dan rugi dayanya sebesar 49,2 kW. Dari hasil tersebut, berikut ini adalah perbandingannya. Pembangunan MGN11 ini akan dibangun menggunakan rute 2. Setelah dilakukan rekonfigurasi dan pembangunan MGN11, berikut ini adalah sebelum dan sesudah rekonfigurasi pembangunan penyulang MGN11. Dan ini ada perbandingan kondisi untuk masing-masing penyulang. Untuk selanjutnya itu saya yaitu perancangan konstruksi dan kelayakan ekonomi pembangunan penyulang baru MGN11 20 kV akibat pelepasan beban PDL2 PT PLN Persero UP3 Semarang. Nah, untuk yang pertama adalah terdapat pada jalur hubung antara PDL2 dengan PDL8, di mana untuk jalur tersebut melintasi Jalan Sendanggo Raya dengan jarak span sekitar 1 km, dan di mana untuk penggunaan tiangnya sendiri adalah 12 meter. Sendiri untuk yang warna biru adalah pembangunan tiang baru, dan untuk warna hijau adalah pembangunan pada tiang yang sudah ada atau sudah existing. Ada dua rute alternatif, di mana untuk pembangunan yang pertama itu melewati Jalan Semarang Purwodadi. Untuk rute alternatif yang kedua itu melewati Jalan Lamongan Indah. Pemilihan konduktornya itu menggunakan kabel AC 3x240 mm². Kemudian untuk konstruksi tiang yang dipakai kemudian akan ditentukan mengenai pengamalan beban untuk mengetahui kapan terjadinya konfigurasi kembali pada penyulang PDL8 dan PDL yang kedua, di mana untuk peramalan beban ini maksimal itu 300 ampere. PDL8 setelah rekonfigurasi itu perlu direkonfigurasi kembali pada periode ke-187, yaitu pada bulan Juli 2035. Kemudian untuk yang PDL kedua perlu dikonfigurasi kembali pada periode ke-587, yaitu sekitar bulan November pada tahun 2068. Kemudian untuk rencana anggaran biaya sendiri untuk rute jalur hubung. Kemudian untuk rencana anggaran biaya penyulang Ranggen 11. Untuk
perolehan investasi yang dibutuhkan yaitu untuk jalur hubung PDL 2 dengan PDL 8 sebesar sekitar 434 juta. Untuk biaya investasi Meranggen 11 sejumlah 1,6 miliar ya. Dan kemudian untuk biaya investasi yang dibutuhkan untuk Meranggen 11 yang kedua jumlah 1,59 miliar. Nah, maka dari itu akan dipilih rute 2 sebagai rute jaringan distribusi mengingat biaya yang lebih ekonomis daripada rute Meranggen 11 Selanjutnya mengenai perancangan koordinasi sistem proteksi OCR dan GFR pada penyulang baru MGN 11 20 kV PT PLN Persero UP3 Semarang dengan software etap. Dengan judul ini kita perlu untuk mendasari teori mengenai sistem PU fungsi 1 fasa ke tanah, 2 fasa tanah, 2 fasa, 3 fasa, dan juga mengenai setting OCR dan GFR. Yang pertama kita perlu ketahui adalah mengenai impedansi. Impedansi pertama didapatkan dari impedansi sumber. Impedansi sumber dapat kita temukan mengenai MVA SC terlebih dahulu sehingga untuk nilai R dan X dapat ditentukan. Nilai R dan X di sini berdasarkan 100 MVA base. Kemudian untuk trafo juga dipengaruhi oleh impedansinya ketika kita menginputkan reaktansi dari masing-masing trafo, sehingga kita dapat menghitung dari nilai R dan X-nya. Di dalam R dan X pada trafo, MVA base berdasarkan MVA trafo yaitu 60 MVA, sehingga kita perlu untuk hanya ke 100 MVA untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya untuk saluran kita perlu menghitung dari nilai R-nya. Di sini terdapat R 0,1344, X-nya 0,3158. Hal ini perlu dibagi 4 karena di dalam saluran terdapat 4 kabel dan kita perlu untuk mengetahui impedansi dari satu kabelnya. Dari kesemuanya itu kita melakukan simulasi mengenai arus hubung singkat. Sebagai contoh di sini menggunakan arus hubung singkat 3 fasa pada jarak 0% pada penyulang PDL2. Di sini terdapat bahwa koordinasi berjalan dengan baik dengan waktu relay outgoing berjalan pada 446 milisecond lalu di backup oleh relay incoming pada waktu 764 milisecond. Dari itu semua kita dapat menentukan bahwa nilai grading time yang ada sudah sesuai dengan standar IEC 60255 yaitu sekitar 0,3 sampai 0,5 detik. Terima kasih, sekian dari kelompok tugas akhir kami.